Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan ditetapkannya seorang suami yang membela istrinya ketika istrinya dijamret. Ini menurut saya cara berpikir dari penyidiknya, polisinya, khususnya Kapolres Sleman ini sudah menurut saya keliru. Ya, dia keliru menetapkan seorang yang membela istrinya ketika dijamret malah ditetapkan tersangka. Ya, bahwa penyelesaian kasus hukum Hogi Minaya berumur 43, warga Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditetapkan menjadi tersangka karena membela istrinya Arista Minaya berumur 39 tahun dari tindakan penjamretan. Ya, akhirnya dibawa ke sidang dengar pendapat dengan DPR. Sebelumnya terjadi mediasi pada Senin 26 Januari 2026. Ya, dikatakan dari hasil mediasi pada saat itu kedua belah pihak saling memaafkan. Namun nanti ada tindak lanjut untuk menempuh jalurnya menurut hasil yang dilaksanakan mediasi. Kata Kepala Polresta Sleman, Komisaris Besar Edi Setianto Erning Wibowo pada Selasa 27 Januari 2026. Proses mediasi di Kejaksaan Negeri Sleman menurut Edi diikuti Hogi beserta istri dan penasihat hukumnya, perwakilan keluarga copet yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas beserta penasihat hukum, penyidik satu lalu lintas Polresta Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman sebagai mediator. Perdamaian tercapai, namun persyaratan untuk hal tersebut masih dalam proses. Ini saya bingung, ya, kita bingung. Bayangkan aja, keluarga penjamret membuat pula syarat untuk berdamai, dan ini oleh Kapolresnya dimauin pula. Ini ada apa nih? Bagaimana cara pola berpikir seorang Kapolres? Ya, kenapa dikatakan polisi ditetapkan tersangka menurut Kapolres Sleman? Menurut Kapolres Sleman, penetapan tersangka Hogi telah dilakukan melalui serangkaian proses. Ya, proses apa kita nggak tahu nih. Ya, yang menyebut proses yang dilakukan berawal dari keterangan ahli yang menyampaikan bahwa tindakan Edi di flyover Janti masuk kategori pembelaan berlebihan. Di mana berlebihannya? Nanti saya bahas di sini. Yang dimaksud dengan pembelaan keadaan terpaksa nowhere itu di KUHP baru nanti saya jelaskan, ya, supaya paham nanti penonton channel YouTube Fernando De Caprio. Karena sudah lama video saya tidak saya tayangkan. Ini di awal tahun ini saya menayangkan ini karena menggelitik bagi saya, ya, seorang yang membela harkat dan martabat istrinya malah ditetapkan sebagai tersangka. Ini bagaimana cara dia berpikir nih? Saya bingung ini. Ya, menurutnya setelah hasil pengamatan CCTV ditentukan bahwa perkara ini masuk nowhere access atau pembelaan yang tidak berimbang. Bagaimana tidak berimbang? Jamretnya ada 2 orang, dia mengejar. Ya, gimana ceritanya? Nanti masyarakat membela diri, ya,
jambretnya udah mau merampok, membela diri, lalu jambretnya luka, ya, jatuh. Jambretnya melaporkan ke polisi, Pak, saya kemarin jambret, ya, karena saya menjambret, saya dikejar warga, saya terjatuh, Pak, saya mau melaporkan dia, Pak, karena mengganggu saya jambret. Ini kan cara logika berpikir yang kacau nih begitu. Kalau gitu ya, ini kacau dah cara berpikir polisi itu. Bagaimana Anda pun tidak bisa melindungi keamanan, sementara masyarakat melindungi dirinya sendiri, tetapi Anda menetapkan masyarakat yang melindungi dirinya dengan penetapan tersangka. Ini logika berpikirnya udah kacau. Ya, udah kacau menurut saya. Menurut Kapolresta Sleman, Edi, kronologis hasil penjambretan tersebut terjadi saat Arista bersepeda motor. Kemudian dijambret dua pelaku yang juga menggunakan sepeda motor dengan mengiris tas lempangnya. Dan kemudian dibawa kabur. Pada saat dipacu, di sebelah Arista terdapat Hogi dengan mengendarai mobil dengan respon spontan melakukan pengejaran. Saat melakukan pengejaran, Hogi memepet kedua jambret tersebut namun berhasil lolos. Setelah itu Hogi kembali mengejar. Menurut Edi, sepeda motor penjambret tersebut ditabrak dari belakang sehingga terpental dan menabrak tembok. Ya, kita nggak tahu benar nggak itu CCTV memperlihatkan ada penabrakan dari belakang. Kalaupun penabrakan itu ekses dari dia mengejar pelaku penjambretan. Ya, logika berpikirnya gimana nih? Kok terbalik-terbalik? Menurut Kapolresnya, kemudian korban terpental dan keduanya meninggal di tempat. Ya, dikatakan penetapan tersangka dilakukan bulan September 2025. Berdasarkan pengamatan itu, kemudian diputuskan Hogi melanggar hukum dan dilakukan penyidikan. Kapolresta Sleman mengatakan proses hukum saat di Polres Sleman sempat dilakukan mediasi antara kedua penasihat hukum. Wah, kacau nih. Ya, penjambret atau nanti ada orang membunuh, gak jadi membunuh, mediasi lah, gak jadi kok. Gimana logika berpikirnya? Kacau nih kayak gini, udah kacau benar. Kalau begini hukum, bagaimana masyarakat percaya? Ya, bagaimana masyarakat percaya kepada penegak hukum? Kacau nih. Menurut Kapolresta, oleh karena tidak ada hasil dari mediasi tersebut, maka proses tetap dilanjutkan. Karena dari pihak korban penjambret, pihaknya menanyakan terus kepada kita. Kacau nggak ini? Kacau lagi kacau menurut saya. Edi tak memedulikan anggapan maupun tudingan miring masyarakat dalam penanganan kasus itu, termasuk komentar di media sosial. Ia menganggap bukti yang diperoleh sudah memenuhi unsur menetapkan Hogi tersangka. Bayangkan aja, sudah netizen semua, masyarakat sudah ya membuat di komentar di media sosial bahwasanya itu sudah tidak benar penerapan hukumnya. Kapolrestanya nggak peduli. Ya, begitu memang, nggak peduli. Menurut dia, udah dia paling benar. Ya, ini bahaya. Udah dia merasa paling benar. Ya, udah penerapan hukumnya sudah benar katanya. Padahal orang pun yang memberi komentar tersebut, saya yakin masyarakat di luar sana sudah mempelajari undang-undang atau mungkin sudah melihat membaca peristiwa tersebut. Sehingga masyarakat memberi komentar bahwasanya tidak layak Hogi dalam pembelaan kepada istri yang dijambret ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Jadi ya, dia bilang, kata Kapolresnya, ya silakan aja menyampaikan seperti apa, mau di media sosial dan lain sebagainya. Tapi faktanya penyidik kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi, termasuk rekaman CCTV pada saat bersenggolan dan pada saat
menabrak dari belakang. Kita lampirkan semua dalam berkas dan kita sudah serahkan ke kejaksaan. Dalam perkembangan, aparat memasangi Hogi gelang GPS pada saat itu di kakinya. Kasihan kan? Memang mau kemana? Ini bukan teroris. Kenapa sih bikin gelang-gelang dibilang hebat kali ya? Setelah mediasi dalam proses restoratif justice, gelang GPS di kaki Hogi baru dilepaskan. Ya, Hogi Mina sendiri merupakan korban penjambretan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman usai mengejar pelaku hingga meninggal dunia. Ya, kita coba melihat ya pasal yang dikenakan oleh Polres Sleman, ya dalam hal ini Kapolresnya. Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 mengatur pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 12 juta bagi pengemudi yang karena kliennya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Ya, harusnya Kapolresta itu benar-benar mempelajari undang-undang tersebut. Ya, kemarin setelah dipanggil oleh Komisi 3, lalu dalam video tersebut yang disiarkan oleh banyak stasiun TV, Pak Kapolri sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Bayangkan Kapolrestanya ditanya tentang pasal ya di KUHP, ya pembela dengan terpaksa pun tidak paham. Gimana ceritanya? Ya, gimana cerita ditanya tuh anggota DPR. Bapak tahu pasal pembelaan dengan terpaksa? Dia bilang, oh tahu Pak, restoratif justice. Gimana ceritanya ditanya tentang pasal pembelaan secara terpaksa? Dibilang restoratif justice. Saya membacakan di KUHP baru ya, supaya paham masyarakat di luar sana. Pasal 34 ya dikatakan sini, setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Itu ya maksud dari pasal 34 ini. Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan ada 4 keadaan. Pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika. Nah, bayangkan aja istri dari Hogi itu dijamret, ya, diserang seketika, ya, tas selempang itu disilet, ya, itu sudah masuk unsurnya. Harus ada serangan atau ancaman serangan melawan hukum yang bersifat seketika. Gitu. Yang kedua, syarat dari ini pembelaan secara terpaksa, not where pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain atau subsidiaritas untuk menghalau serangan. Misalnya nih, ada penjamret atau orang mau merampok rumah Anda. Anda terdesak, Anda memukul dia, ya, membela diri karena dia sudah mengancam dengan pisau, ya. Anda memukul, lalu dia jatuh, ya.
tidak bisa dipidana. Jangan pula nanti misalnya karena pembelaan terpaksa tadi itu, notwear itu terdesak, orang mau merampok, rampoknya meninggal dunia, polisi menetapkan tersangka. Ini logika berpikirnya coba ya, yang penyidik, apalagi KUHP baru ya, mungkin belum paham semua nih. Ya, supaya pahamlah Anda. Hati-hati, jangan nanti setelah dilaporkan viral ya, ada penghakiman secara media oleh masyarakat, ujungnya minta maaf lah, itulah, ini kacau. Logika berpikir ini selalu kalau misalnya sudah terjadi, sudah viral, sudah dipanggil anggota DPR, baru ujungnya minta maaf. Sebelum terjadi dia nggak peduli, gua ini, gitu loh. Ya, yang ketiga, unsur dari pasal 34, pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda. Nah, misalnya ada orang mau memperkosa Anda, ya memperkosa, ada misalnya orang memperkosa orang wanita, lalu dia ya menendang orang itu. Mohon maaf, misalnya dia menindih mau memperkosa, ditendang tuh pemerkosanya tercampak, ya kena dia ke besi, lalu mungkin besinya tajam kena ke jantungnya, itu tidak bisa dipidana. Jangan pula nanti penyidik akibat kelalaiannya mengakibat orang lain meninggal, atau jangan-jangan dibilang penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ini logika berpikirnya harusnya apa ya? Harus benar-benar dipahami. Penyidik harus tahu, apalagi ini di KUHP yang terbaru ya, itu sudah dijelaskan secara rinci. Penyidik harus banyak membaca. Ya, jangan Anda diberikan kewenangan tapi Anda tidak paham, malah Anda justru cenderung jadi abuse of power, menyalahgunakan kewenangan. Yang keempat, ya, unsur pasal 34, ya, pembelaan secara terpaksa, keseimbangan ya antara pembelaan yang dilakukan dan berserangan diterima proporsionalitas. Ya, artinya gini, kalau ada orang membawa kayu, balok, sudah mempersiapkan balok, ya, ada misalnya seorang pekerja, lalu orang itu bilang, Kubunuh kau, dia sudah bawa balok, dia persiapkan dengan kayu, balok di ujungnya ada paku, ya, dia sudah mempersiapkan sejak awal. Lalu orang yang bilang yang tadi itu diancam mau dibunuh, dia membela, waktu dipukul dia tangkis, lalu dia gebuk tuh orang, ya, itu orang lari, dia jatuh ke batu, ya seperti itu. Jangan pula dibilang itu penganiayaan. Ini logika berpikirnya kacau nih, ya. Juga nanti kepada hakim juga, supaya hakimnya juga jangan karena dikasih kewenangan oleh undang-undang seenaknya juga memutuskan apa, ya. Jadi tolong kepada para penegak hukum, Anda harus paham, ya, hukum itu berkeadilan dan berkemanfaatan, ya. Kalau tidak ada manfaatnya, berarti tidak ada penerapan hukum itu yang berguna, ya. Jadi harus paham. Masa orang membela dalam keadaan terpaksa, orang udah diancam-ancam, dibilang juga penganiayaan. Ini logika berpikirnya ini nggak nyambung menurut saya. Ini membuat akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang tidak melakukan tindak pidana akhirnya dihukum. Ya, untunglah ada KUHP baru nih ya. Jadi supaya jaksa atau polisi, jaksa dan hakim itu benar-benar memperhatikan, tidak semena-mena. Ya, anotasi dari pasal 34 adalah mengenai pembelaan terpaksa beserta persyaratan dengan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas. Artinya orang membela memang proporsionalitas. Tidak juga misalnya kalau orang membela, oh dia sudah mempersiapkan senjata api, dia tembak, itu enggak. Itu pasti tidak masuk unsur pasal 34.
Salah satu prinsip pembelaan terpaksa yang tidak disebut dalam pasal ini adalah penjelasannya culpa in causa. Ya, culpa in causa. Artinya seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa. Ya, misalnya nih, orang menghina secara lisan. Oleh karena hina itu, ya, si yang dihina menghampiri A dan hendak menamparnya. Ketika B hendak menampar si A itu, dengan seketika A memukul B sehingga terjatuh. Tindakan A tidak dapat dikatakan pembelaan terpaksa karena ulah A sendiri yang mengakibatkan B hendak menamparnya. Itu yang tadi dikatakan culpa in causa. Itu berbeda ya. Itu karena memang kelakuan dia, orang menghina, tiba-tiba orang memukul seketika itu dia, ya, tidak bisa dikatakan itu masuk not weird, ya, tidak bisa. Jadi lagi-lagi kita meminta kepada penyidik, ya, untuk benar-benar menguasai KUHP, menguasai KUHP, ya. Setelah dipanggilnya Kapolresta Sleman oleh Komisi 3 DPR, akhirnya Kapolda DIY mencopot beliau dan memberhentikan sementara. Ya, jadi lagi-lagi menurut saya harus tindakan tegas kepada penyidik-penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya, yang merasa lebih pintar. Ya, banyak itu penyidik yang merasa lebih pintar daripada misalnya pengacara. Dia merasa, oh saya lebih pintar dari pengacara. Bahkan ketika pengacara membuat laporan, ya, karena diberi dia kewenangan, dia nggak mau menerima laporan pengacara. Itu banyak, ya. Jadi lagi-lagi dengan KUHP baru dan KUHP baru, apabila penyidik melakukan kewenangan, abuse of power, dapat dilaporkan ke atasan beliau, ya, supaya ditindak. Supaya apa? Supaya masyarakat percaya pada hukum itu sendiri. Kalau misalnya mereka begitu, hukum ini tidak akan dipercaya lagi, termasuk kepada institusi penegak hukum. Masyarakat tidak akan percaya, ya. Nanti terus termemori di masyarakat, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oleh karena apa? Oleh karena kelakuan dari oknum-oknum yang merasa pintar menguasai hukum itu sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan, termasuk hal-hal akan kita bicarakan selanjutnya tentang KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Yang mana di KUHP yang baru, fungsi dari penegakan hukum terutama kepada advokat sangat dijunjung tinggi, ya. Tujuannya apa? Agar advokat dapat mengontrol, ya, kekuasaan yang berlebihan terhadap penegak hukum yang lain. Ya, itu ciri-ciri dari negara yang berdasarkan hukum, the rule of law, Rechtsstaat. Ya, kalau sudah begini, kita mungkin percaya ke depannya hukum akan ditegakkan lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bagi para penonton yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya supaya Anda tetap tercerahkan. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip. Channel ini channel politik dan hukum yang mencerahkan. Ya, kita tidak akan menaikkan video kalau hanya gosip-gosip. Tapi kita mengangkat topik-topik yang memang bermanfaat bagi masyarakat, yang masyarakat paham, supaya masyarakat bisa lebih pintar, lebih tahu tentang hukum itu sendiri. Sehingga sekiranya masyarakat berhadapan dengan hukum itu sendiri, mereka sudah tahu, ya, menghadapinya, menyelesaikannya, sampai dia mungkin menemukan pengacara yang menurut dia layak untuk mendampingi perkara tersebut. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang.